Hari ini akan kami bacakan tuntunan petugas upacara pada hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Selaku pembina upacara, Ibu Ganis Tri Rezeki SPD. Pemimpin upacara, Afrizal Putra Pratama. Protokol, Akila Juwita Anggraeni. Perwira, Muhammad Fawad Falahi. Ajudan, Natania Aurea Adiba. Pengibar bendera, 1. Keila Putri Susilo. 2. Alia Alena Putri. 3. Beira Maharani Ayudanti. Membaca Undang-Undang Dasar 1945 Indri Rahmawati. Membaca doa Ibu Reni Zumrudian SPD. Dirijen Wilda Kaila Khairul Aziza. Komandan Peleton kelas 1 Ivan Zaki Tesari. Komandan Peleton kelas 2 Muhammad Yusuf Febrianto. Komandan Peleton kelas 3 Beron Rahmat El Juna. Komandan Peleton kelas 4 dan 5 Rizky Kian Pratama. Komandan Peleton kelas 6 Raka Alfian Yankaro. Upacara bendera hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. SDN 2 Turi siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan Komandan Peleton. Laporan saya terima. Kembali ke masing-masing tempat. Kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Laporan pemimpin upacara.
Persiapan pengibaran sang merah putih. Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembentukan kita dipimpin oleh pembina upacara. Pembentukan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan keadilan. Dalam permusyawaratan keadilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keimanan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, dan untuk memastikan kesejahteraan, menyebabkan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan kata cita dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang keberdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat sejahtera. Selamat pagi untuk semuanya. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, serta anak-anakku kelas 1 kelas 6 yang berbahagia. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yaitu hari ini akan kami bacakan sambutan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita menumbuhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, dan jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkan, kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih
menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pendidikan digital, dan peningkatan kualifikasi dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor para guru. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam. Serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial secara pedagogis dalam rangka membentuk karakter kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat atau SAID, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan dalam album Hijau yang berisi lagu dan anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu, dan bergotong royong mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukhtar. Menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa memohon kepada Allah dengan yakin semoga doa kita dikabulkan oleh-Nya. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati wa liman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdiri kasih memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, musibah dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridha dan inayah-Mu. Ya Allah, ya Muhibuskan ini, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara, hormat. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Kak Rimoy.
Sekali lagi, kehadiran untuk Bapak Hatim untuk Bapak Kantor. Terima kasih. Tinggi dah. Aja waktu tuh kan nah dibuka weh. Mama, sebetulnya aku Pak.
menggerakkan badanku, semangat dan